wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah mau menonton video aku. Dan ya, seperti biasa jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh ya, jadi untuk di video kali ini aku bakal bahas satu topik yang sangat strategis, yaitu tentang. Nah, jadi mari langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Oke, baik teman-teman. Jadi, perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak pernah terjadi begitu saja, ya. Ada perjalanan panjang, ya. Ada strategi besar dan upaya sistematis yang dilakukan oleh lembaga negara untuk memastikan bahwa industri ini tuh tumbuh bukan hanya secara angka, tetapi juga secara prinsip, kualitas, dan keberkahan yang pastinya gitu. Jadi dalam konteks inilah kita bisa melihat bagaimana Bank Indonesia itu mengambil peran sentral gitu ya, bukan hanya sebagai bank sentral yang menjaga stabilitas moneter, tetapi juga sebagai motor penggerak gitu kan, motor penggerak yang mendorong ekosistem keuangan syariah tetap bertumbuh. Nah, dalam menghadapi dinamika global yang sangat cepat, Indonesia itu membutuhkan pendekatan yang lebih modern dan lebih struktural gitu. Jadi perbankan syariah itu tidak bisa berkembang hanya dengan metode perbankan konvensional gitu ya. Kemudian menghilangkan bunganya gitu aja. Tapi dia juga membutuhkan infrastruktur ya, inovasi, literasi, dan pasar yang matang. Nah, oleh karena itu berbagai inisiatif dirancang untuk memastikan ya bahwa industri ini tuh tidak hanya relevan tetapi mampu ya untuk bersaing secara global gitu. Nah, kemudian salah satu langkah besar yang dilakukan adalah penguatan kebijakan mikroprudensial syariah. Nah, teman-teman, kebijakan ini tuh bertujuan agar apa? Supaya menjaga stabilitas industri perbankan syariah secara keseluruhan. Nah, jadi fokusnya itu tidak lagi pada satu saja, gitu ya, ataupun hanya berfokus pada individual gitu, tapi pada kestabilan kolektif. Supaya apa? Supaya sistem itu tidak mudah berpengaruh ya, tidak mudah berpengaruh gejolak gitu. Nah, sebab itulah ya, Bank Indonesia merancang instrumen moneter syariah seperti giro wajib minimum syariah, terus instrumen likuiditas syariah, sampai pada pembiayaan sektor prioritas. Nah, jadi semua kebijakan ini memastikan bahwa bank syariah itu tetap kokoh menghadapi tekanan ekonomi dan memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk berkembang. Nah, jadi teman-teman, selain dari menjaga stabilitas ya, Bank Indonesia itu juga memahami bahwa masa depan ekonomi Indonesia itu bergerak ke arah digitalisasi, itu sudah pasti ya. Nah, maka inisiatif besar lainnya yang kemudian diarahkan pada pengembangan sistem pembayaran syariah berbasis digital. Nah, melalui inovasi seperti kris syariah misalnya ya, dan integrasi sistem pembayaran halal friendly. Wow, keren ya. Nah, dari sinilah masyarakat itu
difasilitasi untuk bertransaksi secara cepat, aman, dan ya udah pasti tetap sesuai dengan prinsip syariah. Nah, langkah ini tuh teman-teman bukan hanya sekedar strategi besar untuk memperluas inklusi di keuangan syariah, bukan, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Nah, digitalisasi ini tidak berhenti pada transaksi pembayaran, ya. Jadi Bank Indonesia itu dia juga mendorong bank syariah untuk memperkuat akses permodalan ya bagi UMKM ya melalui ya pembiayaan digital misalnya. Jadi UMKM halal itu diarahkan supaya dapat melakukan onboarding terus mengajukan pembiayaan dan ya mendapatkan dukungan modal dengan proses yang lebih ringkas serta transparan gitu. Jadi teman-teman, hal ini tuh penting gitu ya, karena UMKM halal itu merupakan tulang punggung ekonomi syariah. Nah, jika sektor ini tuh dia bisa berdiri secara kokoh, kemudian berjalan dengan sangat kuat ya, nah maka seluruh mata rantai halal value chain akan ikut bergerak dengan kuat juga, bergerak dengan cepat juga gitu. Nah, kemudian di sisi lain, pengembangan instrumen pasar keuangan syariah juga menjadi fokus utama gitu ya. Jadi sebuah industri itu tidak akan berkembang jika instrumen keuangan terbatas. Nah, karena itu Bank Indonesia menciptakan instrumen seperti suku bunga es ya, Sepo Syariah, terus Refresh Repo Syariah, dan ya sertifikat Bank Indonesia Syariah. Nah, keren banget kan? Jadi instrumen-instrumen ini yang memungkinkan bank syariah itu melakukan manajemen likuiditas dengan lebih fleksibel gitu, lebih fleksibel dan ya lebih efisien. Nah, bukan hanya itu, tetapi juga sekaligus memberi mereka akses yang lebih kuat ke pasar keuangan nasional. Keren kan? Nah, jadi teman-teman, bukan hanya itu saja, bukan hanya poin-poin tadi, tapi ada juga nih langkah besar yang ya menjadi penguatan ekosistem ekonomi syariah secara nasional. Jadi melalui kerjasama dengan lembaga seperti Next ya. Nah, BI mendorong pembukaan sektor halal melalui kuliner, fashion, kosmetik, sampai pada pariwisata halal. Wow, keren kan? Nah, jadi bank syariah itu tidak hanya diposisikan sebagai lembaga keuangan, tetapi sebagai penggerak utama gitu ya, penggerak utama pembiayaan sektor-sektor halal gitu. Nah, melalui cara ini atau dengan cara ini itu bisa ikut tumbuh ya, tumbuhnya industri halal ya. Berarti ikut tumbuhnya industri keuangan syariah. Nah, jadi Bank Indonesia ini tuh mereka harus menyadari bahwa literasi keuangan syariah di masyarakat itu masih harus perlu untuk ditingkatkan ya, harus terus diasah gitu. Karena banyak orang mengenal bank syariah hanya sebagai bank tanpa bunga aja gitu. Padahal prinsip dan juga mekanismenya itu jauh lebih luas lagi. Maka Bank Indonesia secara aktif menyelenggarakan edukasi ya, seperti seminar, pelatihan, hingga pada event-event besar gitu ya. Misalnya Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR gitu misalnya ya kan. Terus Indonesia Syariah Economic Festival atau ISF misalnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tuh sederhana teman-teman.
Tapi ya sangat penting karena ini bisa membuat masyarakat tuh lebih paham gitu ya. Baru setelah itu mereka bisa percaya dan mau menggunakan layanan syariah gitu. Bukan sampai di situ saja teman-teman, tapi ada juga terkait dengan penguatan sumber daya manusia. Nah, ini tuh menjadi salah satu fokus yang sangat strategis ya. Industri yang sehat membutuhkan SDM yang kuat. Karena itu, Bank Indonesia menyediakan pelatihan terkait dengan kepatuhan syariah ya, manajemen resiko syariah, dan ya tata kelola lembaga syariah. Nah, dengan begitu bank syariah itu tidak hanya besar secara aset, tapi juga berkualitas tinggi dalam pelaksanaannya gitu. Nah, untuk memastikan pengembangan ini tuh berjalan dengan baik ya, terarah, tersistematis. Nah, Bank Indonesia juga harus merancang blueprint sistem keuangan syariah yang berjangka panjang. Jadi blueprint ini dia itu memetakan kompetisi global, peluang digital, kemudian kebutuhan regulasi, serta arah industri dalam 10 hingga 10 tahun 10 sampai 20 tahun mendatang. Nah, ini sangat bagus bukan, peluang yang ya cukup baik ya kan. Nah, dengan memiliki peta jalan yang jelas, industri syariah itu tidak berkembang secara sporadis sporadis. Nah, melainkan menuju tujuan yang ya cukup besar dan sangat besar, kayak bukan cukup tapi ya sangat besar gitu. Itu apa? Dia bisa menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Wow, keren banget sih. Nah, ada juga nih inisiatif-inisiatif yang harus ditingkatkan oleh Bank Indonesia, yaitu kerjasama dengan Bank Sentral. Supaya apa? Nah, kerjasama dengan Bank Sentral. Nah, negara lain dan lembaga internasional itu dilakukan untuk memperkuat jaringan ya, kemudian menyesuaikan standar global dan membuka peluang investasi syariah ya. Nah, inisiatif Bank Indonesia juga merambah tingkat internasional. Jadi kerjasama dengan bank sentral negara lain dan lembaga internasional dilakukan untuk memperkuat jaringan, menyesuaikan standar global, dan ya membuka peluang standar global. Dan yang terakhir ada membuka peluang investasi ya, investasi lintas negara gitu. Jadi dengan cara ini perbankan syariah di Indonesia itu tidak bergerak sendirian, tetapi mengambil bagian dalam roda ekonomi global, roda ekonomi syariah global gitu ya. Nah teman-teman, ada nih salah satu hal yang ya menarik gitu ya. Jadi Bank Indonesia itu dia juga mendorong bank syariah ikut terlibat dalam pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance namanya gitu. Jadi bank syariah diarahkan mendukung pembiayaan ramah lingkungan ya, energi bersih, dan program-program yang memberikan manfaat sosial jangka panjang. Nah, prinsip syariah yang berbasis keberlanjutan dan keberkahan membuat inisiatif ini tuh cukup relevan. Nah, jadi secara keseluruhan, seluruh inisiatif ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia bukan hanya regulator, tetapi juga arsitek
gitu ya, arsitek yang merancang masa depan. Nah, merancang masa depan perbankan syariah. Nah, jadi industri ini tuh tumbuh bukan hanya karena kebutuhan ya, kebutuhan pasar bukan, tetapi karena Bank Indonesia dan apa karena Bank Indonesia itu secara sadar mendorong ya, mendorong dan juga membangun, nah serta menata ekosistemnya gitu. Dari stabilitas ya, stabilitas, digitalisasi, edukasi ya, penguatan sumber daya manusia, kemudian kerjasama internasional, nah sampai pada keberlanjutan. Nah, semua itu bergerak dalam satu arah. Tujuannya ya untuk menjadikan perbankan syariah sebagai pilar penting ekonomi Indonesia. Nah, sehingga pada akhirnya pertumbuhan perbankan syariah tidak berdiri sendiri. Nah, ia bertumpu pada kebijakan yang kuat, infrastruktur yang modern, dan masyarakat yang literat. Nah, jadi Bank Indonesia mengambil peran di setiap sisi nih, ya kan? Memperkuat kebijakan, membangun teknologi, ya, kemudian mengedukasi publik. Nah, jadi dari perjalanan panjang inilah ya, yang penuh dengan strategi ya, Indonesia semakin siap untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Wow, keren banget ya teman-teman. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menyimak video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat menambah wawasan kita, pengetahuan kita terkait dengan ya Bank Indonesia, terutama yang berfokus pada pengembangan ekonomi syariah ataupun perbankan syariah. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dari berbagai inisiatif yang dijalankan, terlihat bahwa penguatan perbankan syariah di Indonesia bukan terjadi secara spontan, tetapi hasil dari strategi yang terencana. Bank Sentral berfokus membangun fondasi yang meliputi stabilitas sistem keuangan syariah, digitalisasi layanan pembayaran, pengembangan instrumen moneter syariah, serta dukungan terhadap ekosistem halal secara nasional. Upaya seperti kris syariah, instrumen likuiditas syariah, pembiayaan UMKM halal, hingga edukasi melalui FESIAR dan ISF menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya ingin memperbesar industri syariah, tetapi juga memastikan kualitas dan keberlanjutannya dengan arah kebijakan yang jelas dan infrastruktur yang terus diperkuat. Perbankan syariah memiliki peluang besar untuk menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, namun di sini ada juga saran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, diperlukan konsistensi dalam implementasi kebijakan digital agar perbankan syariah mampu bersaing di era teknologi. Bank syariah perlu lebih agresif mengembangkan layanan digital, terutama untuk UMKM halal dan generasi muda yang terus terbiasa bertransaksi secara cepat dan juga praktis. Nah, kedua, edukasi masyarakat harus terus ditingkatkan. Literasi keuangan syariah masih relatif rendah, sehingga keberhasilan berbagai inisiatif akan lebih optimal jika masyarakat memahami prinsip dan manfaatnya. Nah, yang ketiga, kolaborasi antara industri halal, regulator, lembaga pendidikan, dan bank syariah perlu diperkuat agar ekosistem syariah tumbuh serempak, tidak berjalan dengan sendiri. Dengan dukungan kebijakan yang berkelanjutan dan partisipasi semua pihak, perbankan syariah berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, etis, dan inklusif.